Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la nabluwakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat Islam, nikmat sehat dan kesempatan untuk hadir di majelis Jumat Masjid Nurul Jamil. Manakala ada kerabat karib kita karena adanya suatu hal seperti sakit dan lainnya sehingga tidak dapat melakukan kewajiban ini, kita doakan semoga mereka kembali sehat walafiat dan dapat hadir bersama kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kelak di kemudian hari kita mendapatkan syafaat beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian sebagai rukun khutbah, khatib menyerukan seruan takwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Adanya gangguan iklim dan cuaca seperti kita dapat berita El Nino maupun La Nina, bahkan perkiraan BMKG hujan bisa akan mundur beberapa bulan ke depan. Kedua, memperhatikan himbauan Majelis Ulama Indonesia nomor 386/MUI _KB_8 tahun 2023 tanggal 26 Agustus 2023 tentang himbauan salat istisqa, salat minta hujan sebagai akibat kemarau yang panjang dan sudah beredar secara viral di media sosial. Walaupun pada hari Ahad yang lalu kita mendapatkan siraman kecil di Bandung, ternyata itu merupakan upaya manusia dengan membuat hujan buatan yang berada di sekitar Tangerang dan Jakarta. Mereka menggunakan helikopter dengan biaya yang cukup besar. Kekeringan ini berimbas pada kebakaran. Bahkan TPA Sarimukti tidak bisa beroperasi. Bandung, lautan sampah. Sampah menumpuk di mana-mana. Tidak ada yang mengangkat karena tidak ada tersedianya TPS maupun TPA. Manusia akan selalu diuji sebagaimana Allah Subhanahu wa taala peringatkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah 156. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluwakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Kami Allah pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, dengan kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ketakutan, kelaparan, kekurangan makanan bisa disebabkan tidak adanya air dan kemarau panjang. Sebagaimana kisah Nabi Yusuf, 7 tahun kemarau, 7 tahun hujan. Dengan dasar tersebut, banyak ilmu-ilmu saintis, khususnya di bidang pertanian, mengembangkan kebijakan food security dengan disertai konsep integrated logistic management policy. Bahkan saya pernah di Australia, itu mereka menyimpan bahan makanannya untuk jangka panjang dengan dibuat namanya bunker storage. Di gurun adalah tempat penyimpanan gandum untuk kebutuhan jangka panjang dengan menggunakan bunker. Artinya bunker itu dipakai terpal sebenarnya. Kemudian di dalamnya diatur RH-nya. Kemudian di Jepang mereka itu menyimpannya di dasar laut. Mereka itu sudah menyiapkan bahwa inilah sebenarnya dari
apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Yusuf. Jadi memang harus seperti itu. Air adalah kebutuhan manusia yang utama atau esensial. Tidak ada air, tidak ada kehidupan. Walaupun Neil Armstrong dan Edwin Aldrin dengan program Apollo 17 pada tanggal 20 Juli 1969 misinya tidak dilanjutkan, dan sejak tahun 1972 tidak dilanjutkan lagi karena di bulan tidak ada air dan artinya tidak ada kehidupan. Pentingnya air dalam Al-Quran sebagaimana di dalam surat An-Nahl ayat 9 dan 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala minas samai ma'an lakum minhu sarabun wa minhu sajarun fihi tusimun. Dialah Allah. Dialah Allah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagian menjadi minuman dan sebagian menyuburkan tumbuh-tumbuhan, dan dengannya kamu mengembalakan ternakmu. Kemudian dalam surat dan ayat berikutnya, yumbitu lakum bihi zaw'a wa zaituna wa nakhila wal anaba wa min kulli samarat inna fi dzalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun. Dengan air hujan itu dia menumbuhkan untukmu tumbuh-tumbuhan, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Di sini kita garis bawahi, Allah menurunkan hujan untuk kamu, sebagian untuk minuman, berarti minuman untuk orang maupun binatang. Kemudian sebagiannya menyuburkan tumbuh-tumbuhan karena manusia dan hewan memerlukan makan. Oleh karena itu Allah sebagian menyuburkan tumbuh-tumbuhan. Dan dengannya kamu mengembalakan ternakmu. Jadi ternak ini merupakan bagian protein yang diperlukan oleh manusia. Kemudian ayat keduanya hampir sama, dengan air hujan itu dia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Dari ilmu ini timbullah ilmu agronomi, ilmu pertanian, kemudian diiringi oleh ilmu-ilmu lainnya seperti teknologi pertanian, processing, dan seterusnya. Di dalam mengembalakan ternak timbullah ilmu veterinary atau ilmu penyakit hewan dan seterusnya. Jadi dengan ayat tersebut memang air itu akhirnya memang diperlukan oleh semua makhluk hidup, termasuk. Kemudian mari kita bandingkan perbandingan antara daratan dan lautan. Luas lautan dibandingkan dengan lautan di dalam bumi alam semesta ini adalah 70 air berbanding 30 daratan, menunjukkan bahwa air punya proporsi lebih besar dibandingkan dengan padatan. Ini kemudian bagaimana sebuah proses hujan terjadi. Di dalam sirkulasi air, ada yang namanya air yang turun, ada pula air yang naik. Air hujan yang turun, yang disebut dengan presipitasi, adalah air hujan yang turun di atas awan yang matang dan turun ke bumi. Kedua, ada yang namanya air infiltrasi, air yang masuk ke dalam lapisan tanah. Kemudian ada juga air sublimasi, di tempat-tempat yang tinggi biasanya air bisa menjadi bahan padat dan berbentuk air. Kemudian air juga ada yang naik, evaporasi, artinya air menguap, air laut maupun sungai karena naik panas kemudian naik ke permukaan bumi. Ada juga dengan air transpirasi, adalah air yang dari tumbuh-tumbuhan, yang keluar dari tumbuh-tumbuhan. Dengan adanya sirkulasi antara air dan masuk dan air yang keluar, sebenarnya kalau kita ukur hukum kekeralan energi, maka jumlah air yang masuk dengan air yang keluar akan sama. Bahkan air yang turun ke muka bumi dalam setahunnya adalah sama. Ya. Kemudian dalam lapisan bumi ini terdapat lapisan antara lain lapisan atmosfer berbentuk udara, terdiri dari troposfer, ada stratosfer, ada mesosfer.
ada satu lapisan yang namanya disebut dengan hidrosfer. Hidrosfer ini adalah merupakan lapisan air yang ada di permukaan bumi, termasuk laut, sungai, dan sebagainya. Hari ini, alhamdulillah, dengan kedalaman 45 meter, insya Allah air sudah dapat diterima dengan baik di masjid ini. Ini merupakan bagian upaya kita bagaimana ilmu pengetahuan ini kita gunakan dalam keadaan kegiatan agama. Dan ini adalah seluruhnya kehendak Allah seluruhnya. Mari kita lihat kemarau di zaman Rasulullah. Rasulullah SAW dan seluruh rakyat Madinah pernah kekurangan air dan merasa sangat kehausan karena saking teriknya matahari. Alhasil kaum muslim pada waktu itu, warga Madinah terpaksa harus membeli air dari sumur seorang Yahudi, namanya sumur Raumah. Memang seperti itu, bahwa orang Yahudi selalu berorientasi dengan materi. Air yang di sumurnya dijual kepada masyarakat Arab di Madinah, padahal mereka sedang kekurangan air. Maka Rasulullah SAW bersabda dengan lirik, karena tidak kuasa melihat seluruh umatnya menderita kehausan karena bencana kekeringan air di kota Madinah. Beliau bersabda, wahai sahabatku, siapa saja kalian yang menyumbangkan hartanya untuk membebaskan sumur itu, lalu menyumbangkannya untuk umat, maka ia akan mendapatkan surganya Allah Ta'ala. Insya Allah. Bagi kawan-kawan kita yang mewakafkan rezekinya di jalan Allah, membangun submersible di masjid ini, insya Allah mudah-mudahan hadis ini masuk. Kedua, sumur yang pernah ada adalah sumur yang lainnya. Dari sumur Utsman bin Affan ini sekarang itu sudah menjadi kebun. Jadi kalau kita umrah ke Madinah, seringkali kita dibawa ke kebun kurma dan tidak pernah menceritakan tentang sumur Utsman bin Affan. Bahkan mereka banyak masalahnya membeli kurmanya dibandingkan ini. Jadi mudah-mudahan kita nanti kalau punya kesempatan untuk pergi ke Madinah umrah, silakan mari kita lihat sumur Raumah tadi, yang merupakan sumur kedua sebenarnya yang terjadi di muka bumi, karena ada sumur lain tentunya nanti di dalam cerita Nabi Ibrahim. Kemudian sumur lainnya di zaman Rasulullah adalah sumur Sa'ad. Dalam sebuah hadis, Sa'ad mendatangi Nabi SAW dan bertanya, ya Rasulullah, sedekah apa yang engkau paling sukai? Jawab beliau, Nabi SAW, sedekah air. Hadis An-Nasai, Ibnu Majah. Riwayat lain menyatakan, wahai Rasulullah, sungguh ibuku telah meninggal dunia, apakah boleh aku bersedekah atas namanya? Jawab Nabi SAW, iya boleh. Saat bertanya lagi, lalu sedekah apa yang paling afdal? Nabi menjawab, memberi minum dengan air. Gitu. Sedekah sumur bahkan bukan merupakan amalan biasa. Manfaat yang diberikan melalui pembuatan sumur tersebut akan terus dirasakan oleh penerimanya. Itu artinya pahala yang didapatkan oleh pemberi sumur akan terus mengalir meskipun telah meninggal dunia. Sedekah air mendapatkan rahul maktum. Dalam hadis riwayat Abu Daud, muslim mana yang memberi pakaian kepada orang Islam lain yang tidak memiliki pakaian, niscaya Allah akan memberinya pakaian dari hijaunya surga. Muslim mana saja yang memberi makan orang Islam yang kelaparan, niscaya Allah akan memberinya makanan dari buah-buahan di surga. Lalu muslim mana yang memberi minum orang kehausan, niscaya akan memberinya minuman Rahiq al-Makhtum, adalah minuman di surga. Saya tidak perlu menceritakan seperti apa itu. Kemudian
wakaf sumur submersible Masjid Nurul Jamil. Apa yang disebut dengan pompa submersible? Pompa yang terendam seluruhnya dalam air, dengan terendam dalam cairan yang dipompa dan tidak perlu priming atau tidak perlu ada mesin diesel. Pada kedalaman 45 sampai 50 meter, insya Allah 45 meter sebenarnya sebagai angka NKRI, insya Allah sudah baik. Tadi pagi submersible sudah besar, semoga jamaah Masjid Nurul Jamil mendapat keberkahannya. Kemudian wakaf fillah, wakaf karena Allah. Jadi kalau kita berangkat menuju umrah, melaksanakan umrah, maka di sekitar Masjidil Haram ada tower Jam-Jam. Di puncak tower itu ada tulisan wakaf fillah, artinya wakaf karena Allah, untuk Allah. Program penggalangan dana wakaf yang diikuti oleh jamaah Masjid Nurul Jamil terdaftar menurut catatan saya tadi sebelum Jumatan itu sudah lebih dari 40 muwakif dan sudah mendapatkan dana di atas 90% dari kebutuhan 45 juta rupiah. Alhamdulillah, hanya Allah yang menentukan, hanya bergerak dari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat pada hari ini. Alhamdulillah, mesin-mesin sudah dibereskan, tinggal menyelesaikan bagian-bagian lain. Maka kami ulangi lagi apa yang dikatakan Rasulullah, wahai sahabatku, siapa saja di antara kalian yang menyumbangkan hartanya yang dapat membebaskan subur lalu menyumbangkannya untuk umat Islam, maka ia akan mendapatkan surga Allah Ta'ala. Semoga amalan para muwakif baik yang tercatat, maksudnya tercatat melalui sekretariat atau melalui BSI dengan transfer. Saya menerima QRIS itu nilainya insya Allah seluruhnya akan dimasukkan, mempunyai nilai berkisar sekitar 8 juta tanpa nama. Dan itu insya Allah mengetahui bapak-bapak jamaah yang barcode dengan HP-nya berapapun besarnya, insya Allah uang ini akan diwakafkan untuk masuk sebagai bagian dari biaya tersebut. Jadi ada yang tercatat karena memang melalui transfer, kemudian ada yang menyerahkan langsung, tadi sudah disampaikan. Akhirnya semoga amalan para muwakif baik yang tercatat maupun tidak tercatat mendapatkan pahala sebagaimana Rasulullah SAW tersebut di atas memberikannya surga Allah di kemudian hari. Amin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu iman ma imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Ibrahim rabbi ij'al hada balada amina warjuk ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Inilah sebuah doa. Jadi sebenarnya sumur pertama itu bukan di Madinah. Pada kisah tadi dalam surat Al-Baqarah 126, ketika Nabi Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Makkah ini negeri yang aman. Berilah rizki berupa buah-buahan, hasil tanaman, tumbuhan yang bisa dimakan kepada penduduknya, yaitu orang-orang yang beriman di antara mereka kepada Allah di hari akhir. Doa yang menghantar mujizat pada Nabi Ismail adalah doanya Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Ismail
dengan air jam-jamnya yang tidak pernah kering, walaupun di bawah jutaan manusia, baik jemaah haji maupun jemaah umrah sepanjang masa. Jadi mukjizat sumur Zam-Zam adalah sumur yang tidak pernah kering. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, sumur ini adalah ekivalen dengan sumur Zam-Zam dari sisi jumlahnya, sehingga sepanjang masa air ini akan terus mengalir. Air merupakan hal yang esensial bagi kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan besarnya nikmat yang diberikan kepada manusia sebagaimana dalam surat Al-Kahfi ayat 109. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulau kanal bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau zidna bimislihi madada. Katakanlah Nabi Muhammad, ini sebuah perumpamaan bagaimana nilai air itu di hadapan Allah. Seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, niscaya habislah lautan itu sebelum kalimat-kalimat Tuhanku selesai ditulis. Meskipun kami tambah sebanyak itu pula. Jadi air dan air lagi. Memisalkan air ini, air laut, air apapun dijadikan sebagai tinta, kemudian tinta itu dituliskan oleh pena, maka akan kering sebelum kalimat-kalimat, sebelum kalimat-kalimat Tuhannya, kalimat-kalimat tentang keagungan Allah ditulis. Jadi dalam memperumpamakan juga Allah menggunakan air sebagai sesuatu yang penting sekali. Oleh karena itu, bayangkan saja air sebanyak itu. Oleh karena itu, sebagai penutup khutbah ini, satu, air merupakan karunia Allah yang sangat penting atau esensial. Tidak ada air, artinya tidak ada kehidupan. Karena semua makhluk hidup ciptaan Allah akan membutuhkan air bagi mempertahankan hidup dan kehidupannya. Penduduk Indonesia pada umumnya sedang mengalami krisis air yang disebabkan oleh kemarau panjang. Sudah seharusnya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar masyarakat Bandung dan penduduk kawasan Dago dan sekitarnya dapat terhindar dari bencana, mara bahaya, ujian dan cobaan karena masalah air ini. Dengan doa yang kita panjatkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat yang mustajabah ini, kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Mudah-mudahan apa yang kita lantunkan baik pribadi maupun jamaah memohon kepada Allah pada hari Jumat, di mana pada siang ini disaksikan oleh para malaikat yang tadi bertugas sebelum azan selesai, serangkan masih ada duduk di sekitar kita dan mendengarkan kita, mencatat apa yang kita inginkan, insya Allah. Keempat, berkat doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, salah satu sumur yaitu sumur Zam-Zam adalah sumur karunia Allah bagi umat Islam. Walaupun airnya miliaran galon dibawa jamaah haji maupun umroh sepanjang tahun, ditakdirkan Allah tidak pernah kering. Kita berharap sumur submersible Masjid Nurul Jami ini diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga akhirnya berlimpah sepanjang masa, melewati berbagai generasi yang digunakan untuk bersuci, bersujud, bersimpuh dengan khusyuk di masjid ini. Air ini buat generasi-generasi kita, anak cucu kita. Karena ketika kita sudah wafat, sudah tidak ada di permukaan bumi ini, tetapi airnya masih ngocor digunakan oleh anak keturunan kita, maka selama itu insya Allah para muwakif akan mendapatkan pahala karena digunakan oleh anak-anak dan generasi kita itu. 5. Dengan inspirasi sumur Utsman bin Affan, semoga wakaf jamaah Masjid Nurul Jami dan para muwakif lainnya, baik melalui scan QRS BSI, transfer BSI, atau menyerahkan uang wakafnya di sekretariat Masjid Nurul Jami, dicatat oleh para malaikat yang hadir di masjid ini, dan Allah menerima serta meridhai amal zariah kita semua. Amin.
Ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb yang mengabulkan doa, terimalah ibadah dan jariah sedekah dan wakaf kami. Walaupun tidak seberapa besarnya Allah, mungkin hanya sekecil seukuran butir pasir. Namun insya Allah dengan keikhlasan kami ya Allah, kiranya upaya kami dalam memakmurkan Masjid Nurul Jamil ini melalui penyediaan fasilitas ibadah yang tidak seberapa, kiranya Engkau ya Allah menganugerahkan keberkahan dan keselamatan. Marilah kita secara khusus berdoa kepada Allah, memohon perlindungannya, dan diaminkan dengan jamaah dengan suara yang lirih dan rendah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa tadarru'ana wa tajassu'ana wa ta'budana wa tamim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa lisanan zakiran wa qalban khashiyan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina bisakaratil maut wa najatan minan nar wa lafa inda hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.